Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi di kelas 5, tema 7, yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan pada pembelajaran 1, subtema 1, Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Seperti apa ya video pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama ya. Tahukah adik-adik semua, rempah-rempah di Indonesia sangat melimpah. Bahkan saking melimpahnya, rempah-rempah mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya loh. Hal ini yang membuat bangsa-bangsa barat menginginkan menguasai perdagangan Indonesia. Lalu, apa ya hubungannya antara rempah-rempah dengan penjajahan yang terjadi di negara kita? Rempah-rempah banyak jenisnya ya adik-adik, salah satunya adalah cengkih. Cengkih merupakan jenis rempah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, salah satunya sebagai bumbu masak. Cengkih bisa digunakan dalam bentuknya yang utuh maupun dalam bentuknya yang sudah menjadi bubuk. Cengkih di beberapa negara seperti Jepang dan Cina dijadikan sebagai dupa. Sedangkan di beberapa negara lain, cengkih dijadikan minyak untuk aromaterapi dan sebagai obat sakit gigi. Oleh karena itu, cengkih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal itu membuat cengkih menjadi buruan dari bangsa-bangsa Eropa terhadap para penghasil rempah-rempah di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Nah, itu adalah salah satu pemicu kenapa kemudian bangsa barat sampai ke Indonesia, yaitu untuk mengambil rempah-rempah kita ya adik-adik. Bangsa Indonesia sendiri telah mengalami cukup lama penindasan akibat penjajahan loh. Dahulunya, masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa barat ke negara kita. Namun, ketika masyarakat telah mengetahui bahwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia hanyalah untuk menguasai daerah dan mengambil harta kekayaan negara kita, maka mulailah bermunculan perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai macam daerah. Perlawanan-perlawanan itu berupa perang-perang yang dilakukan di berbagai macam daerah. Di antaranya perang yang dilakukan di Aceh, perang yang dilakukan di Sumatera Barat, perang yang dilakukan di Sumatera Utara, perang yang dilakukan di Ambon, perang yang dilakukan di daerah Banjar, dan masih banyak lagi. Hal ini membuktikan ya adik-adik bahwa Indonesia masyarakatnya tidak tinggal diam ketika mengetahui bahwa ada bangsa asing yang ingin merusak kedaulatan negaranya. Kita sebagai bangsa wajib menolak. Dan itu dibuktikan dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat zaman itu. Luar biasa bukan? Nah, sekarang yang ingin kita ketahui bersama adalah gimana sih awal mula kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Sejarah awalnya dimulai pada tahun 1511. Bangsa Portugis pertama kali sampai di Selat Malaka. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol yang datang pada tahun 1521. Kemudian disusul lagi oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda mulai mendaratkan kapalnya ke Indonesia pada tahun 1596 di daerah Banten. Lalu, apa ya yang menyebabkan atau yang melatar belakangi terjadinya penjajahan samudra? Ada beberapa faktor ya adik-adik yang menyebabkan terjadinya penjajahan samudra. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau yang dinamakan dengan gold. Pada masa itu, abad ke-15, harga rempah-rempah di daratan Eropa sangatlah tinggi, bahkan harganya menyamai harga emas. Luar biasa sekali kan? Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bumbu dapur dan obat-obatan, mereka melakukan penjajahan samudra. Yang kedua, adanya keinginan untuk menyebarkan agama yang dianutnya, atau yang disebut dengan gospel. Menurut mereka, selain mereka menjajah untuk mendapatkan kekayaan dan untuk mendapat tanah jajahan, mereka juga memiliki misi khusus, yaitu untuk menyebarkan agama mereka kepada setiap penduduk negara yang dijajah oleh mereka. Hal ini dicetuskan pertama kali oleh bangsa Portugis. Menurut mereka misi ini adalah suci loh.
Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Pada masa itu, ada anggapan yang muncul di kalangan bangsa barat bahwa kalau suatu bangsa mempunyai tanah jajahan, maka suatu bangsa tersebut adalah suatu bangsa yang akan maju. Oleh karena itulah, pada masa itu, bangsa-bangsa barat berbondong-bondong mencari tanah jajahan agar mereka dapat dikatakan sebagai bangsa yang maju. Kemudian yang terakhir, adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan bisa dibuatnya kapal-kapal yang mampu melakukan penjajahan samudra. Kemudian yang kedua adalah ditemukannya kompas. Kompas berguna sebagai petunjuk arah. Ketika belum ditemukannya kompas, pelayaran hanya terbatas dari pagi sampai sore. Tapi ketika kompas ditemukan, pelayaran tidak terbatas oleh waktu. Karena kompas bisa menunjukkan arah, maka pelayaran bisa dilakukan selama yang kita mau. Setelah kita membahas tentang sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia untuk pertama kali, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang melatar belakangi terjadinya penjajahan samudra, mari sekarang kita melakukan ulasan terkait materi yang sudah kita pelajari. Apa sih hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil dari materi yang sudah dipaparkan tadi? Bahwa satu, bangsa Indonesia pada awalnya menyambut baik loh kedatangan bangsa barat ke wilayah kita. Namun ketika mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres dari kedatangan bangsa barat ke negara kita, mereka langsung melakukan perlawanan. Dan itu merupakan hal yang sangat patut untuk dicontoh karena merupakan sikap mempertahankan hak milik, dan itu merupakan salah satu sikap yang bagus. Yang kedua adalah motivasi mereka dalam melakukan penjajahan samudra. Disebabkan ada beberapa faktor, lebih kurang ada 4 faktor. Yang pertama ada gold atau mencari kekayaan. Yang kedua ada gospel, semangat untuk menyebarkan agama. Yang ketiga ada glory, mencari kejayaan. Dan yang terakhir adanya kemajuan teknologi. Menarik bukan ulasan kita tentang materi yang sudah kita pelajari? Sekarang kita masuk kepada pembelajaran IPA ya adik-adik. Kita akan membahas tentang sifat-sifat benda. Adik-adik ada yang tahu nggak benda itu apa? Benda dalam pengertian IPA adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu benda. Benda menurut wujudnya dibedakan menjadi 3. 1. Benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat ketiga benda-benda tersebut? Benda padat mempunyai sifat 1. Dia bisa dipegang. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, bentuknya tidak mengikuti wadah di mana dia diletakkan. Itu sifat benda padat ya adik-adik. Selanjutnya kita menuju sifat benda cair. Oh iya, contoh dari benda padat yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah meja, kursi, handphone, tas, pulpen, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya, benda cair mempunyai sifat antara lain mengalir dari atas ke bawah, bentuknya mengikuti wadah di mana dia diletakkan. Yang ketiga, menekan dari ke segala arah. Itu merupakan sifat benda cair ya adik-adik. Benda cair contohnya apa sih kak? Benda cair contohnya adalah air. Air yang kita minum, air yang ada di laut, air yang ada di sungai, itu adalah benda cair. Kemudian benda gas. Apa sih benda gas itu sifat-sifatnya? Sifat benda gas antara lain 1. Tidak dapat dipegang. Yang kedua, bentuknya mengikuti tempat di mana dia diletakkan. Yang ketiga adalah menempati ruang. Itu merupakan sifat benda gas ya adik-adik. Untuk lebih mempertajam pemahaman adik-adik tentang sifat-sifat benda, mari kita saksikan video percobaan berikut ini ya. Jadi adik-adik semua, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman adik-adik tentang sifat-sifat benda yang tadi sudah dijelaskan, saatnya kita melakukan percobaan. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan mengenai sifat benda padat. Di sini saya punya 3 buah sendok.
ya, dimana saya akan masukkan 3 buah sendok ini ke dalam wadah yang berada di depan saya ini. Pertama kita masukkan sendok pertama ke dalam gelas yang pertama, kemudian kita masukkan sendok yang kedua ke dalam mangkuk kecil, kemudian sendok ketiga kita masukkan ke dalam gelas yang besar. Kita lihat apakah ada perbedaan dari sendok-sendok yang dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda ini. Kita lihat dari gelas pertama, di mana sendok yang kita masukkan ke dalam gelas pertama masih tetap menjadi seperti sendok, bentuknya tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa benda padat itu tidak mengikuti wadah di mana dia dimasukkan. Kemudian dia bisa disentuh, bisa dipegang. Kita lihat lagi di wadah yang kedua, di mana bentuk sendok ini tetap menjadi sebuah sendok dan tidak berubah, dapat disentuh, tidak mengikuti wadah dari tempat sendok itu dimasukkan, bentuknya tetap sama. Begitu pula kepada sendok yang ada di gelas ketiga, bentuknya tetap dan tidak mengikuti daripada bentuk wadah di mana sendok ini dimasukkan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda cair. Di sini saya sudah ada gelas yang berisi air. Kemudian kita akan tuangkan air ini ke dalam 2 wadah yang ada di samping gelas yang ada airnya ini. Yang pertama kita akan masukkan air ini ke dalam, kita tuang air ini ke dalam mangkok kecilnya ya. Kita tuang secara perlahan. Kita lihat apa yang terjadi. Pada gelas yang pertama ini tadi, ketika kita masukkan air atau kita letakkan air di dalam gelas yang pertama ini, bentuk dari air itu mengikuti bentuk wadah gelasnya ini, jadi mengikuti bentuk gelas ini. Kemudian ketika kita tuang secara perlahan kepada gelas yang kedua ini, permukaan airnya jadi mengikuti bentuk di mana dia diletakkan, yaitu mengikuti bentuk daripada mangkok yang kedua. Kemudian kita coba tuangkan lagi mangkok yang kedua ini ke dalam wadah yang ketiga. Kita lihat apakah yang terjadi. Bisa dilihat di sini bahwa ketika kita masukkan air ke dalam wadah yang ketiga ini, maka bentuk permukaan airnya mengikuti daripada bentuk gelas itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa sifat benda cair itu adalah dia mengikuti bentuk di mana dia diletakkan. Ketika dia diletakkan di gelas yang pertama, bentuknya akan seperti gelas. Ketika dia diletakkan di dalam mangkok kecil, bentuk dia akan mengikuti seperti mangkok kecil. Ketika dia diletakkan di dalam gelas yang besar, maka bentuknya akan berubah juga menyerupai bentuk gelasnya. Sifat benda cair selanjutnya kita lihat dari percobaan yang kita akan lakukan ya. Kita tuangkan air dari gelas pertama kepada gelas kedua. Lihat apa yang terjadi ya. Mengalir dari atas ke bawah. Sifat benda cair yang kedua itu adalah mengalir dari atas ke bawah ya. Jadi ketika air dari gelas pertama dituang kepada gelas yang kedua, dengan posisi gelas yang pertama lebih tinggi daripada gelas yang kedua, itu air yang dari gelas pertama mengalir dari atas ke bawah. Itu merupakan salah satu sifat benda cair, yaitu mengalir dari atas ke bawah ya adik-adik. Sifat benda cair yang ketiga kita buktikan dengan percobaan berikut ini ya adik-adik. Kita tuangkan air di gelas pertama kepada wadah ini. Kita lihat apa yang terjadi. Terlihat tetesan air pada gelas yang sedang saya pegang ini menunjukkan bahwa air mengalir
menekan ke segala arah. Kita tuangkan lagi. Ini menunjukkan sifat benda cair yang ketiga, bahwa benda cair itu dia menekan ke segala arah ya adik-adik. Percobaan ketiga ini kita akan melihat sifat benda gas. Di sini saya ada plastik yang masih belum diapa-apakan, artinya belum saya tiup ya, masih dalam keadaan kempes. Kemudian setelah ditiup, dia akan berubah menjadi seperti ini. Terjadi perubahan antara plastik pertama dengan plastik yang kedua. Plastik pertama sebelum diisi oleh udara atau yang dinamakan dengan gas terlihat kempes. Kemudian ketika ditiupkan udara ke dalam plastik, bentuk plastik yang ditiup ini jadi seperti ini. Ini perbedaannya, kempes dan mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa sifat benda gas yang pertama itu adalah dia menempati ruang. Lihat dari plastik yang tidak ada udara, kempes seperti ini, berubah menjadi plastik yang mengembang seperti ini. Yang membuat plastik ini mengembang adalah adanya udara di dalam plastik. Sifat benda gas yang kedua adalah dia mengikuti bentuk daripada tempat yang dia isi. Kemudian sifat benda gas yang ketiga adalah dia tidak bisa dilihat. Bagaimana bentuk gas kita tidak tahu, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Lewat apa? Lewat mengembangnya plastik yang tadinya seperti ini, ketika dikasih udara dia berubah menjadi mengembang seperti ini. Adik-adik sudah lihat kan video percobaan yang kakak lakukan tadi? Bagaimana mudah bukan memahami tentang sifat-sifat benda? Baiklah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kakak akhiri video pembelajaran kali ini, kakak mau memberikan motivasi nih kepada adik-adik semua. Adik-adik selalu semangat ya dalam belajarnya, walaupun sekarang masa-masa pandemi dan adik-adik harus belajar dari rumah, tetap harus semangat ya dalam belajar. Karena dengan kita rajin belajar, maka kita kelak akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Adik-adik semua adalah harapan bangsa di masa depan. Kalau adik-adik rajin belajar dan mempunyai kualitas pengetahuan yang baik, maka itu akan berguna sekali untuk masa depan bangsa kita di kemudian hari. Jadi jangan malas belajar ya adik-adik semua. Tetap semangat dan raih prestasi walaupun belajar di rumah. Belajar di rumah aja tetap berprestasi. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan testimoni tentang pengalaman saya selama saya berkuliah di Prodi PGMI Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam. Selama saya menjalani perkuliahan, saya menjadi lebih paham tentang dunia pendidikan. Saya menjadi sadar akan pentingnya arti pendidikan untuk kehidupan kita di masa datang. Kemudian, saya bisa lebih mengerti tentang bagaimana caranya membuat media pembelajaran dan menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak yang akan saya didik nantinya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.